Seorang wanita bernama Titik Puji, 20 tahun, mengaku selalu mendapatkan kiriman barang yang tidak dipesannya sejak akhir 2018. Hai, I'm Timo, welcome back to my channel. Nah guys, malam ini kita akan ngebahas tentang, aku udah siapin 4 bahan. Yang pertama itu adalah, kita akan ngebahas tentang seorang anak perempuan yang ada di Thailand, berumur 9 tahun, dan dia itu harus kehilangan nyawanya gara-gara prank. Dan yang kedua adalah, Ayu Ting Ting yang ngamuk di medsosnya Atta Halilintar. Dan yang ketiga, seorang wanita di Indonesia yang diteror oleh orderan fiktif di Jawa. Kemudian keempat itu terjadi di Malaysia, yaitu adalah seorang pria yang ditolak atau nggak direstui sama calon mertuanya karena orang tuanya nganggap dia itu petani doang dan penghasilan itu nggak cukup untuk mereka. Namun, dia berhasil membuktikan kalau itu salah. Dan sebelum kita mulai, please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support ke muka aku agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video berkualitas dan menghibur. Kalau sudah, kita mulai. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu adalah anak 9 tahun yang ada di Thailand itu harus kehilangan nyawanya gara-gara ngeprank dan pranknya itu gagal. Jadi anak ini bernama Kanita Pakayakulan. Sorry ya kalau salah, soalnya namanya panjang banget, ribet banget. Tahu sendiri nama orang Thailand itu panjang banget, ribet dan susah disebut. Oke. So sekarang aku mau ceritain kenapa sih, atau kronologi kenapa si Kanita ini itu bisa sampai kehilangan nyawanya saat prank. So jadi pada tanggal 11 Juli, ibunya si Kanita itu pergi ke tempat kerabatnya di Chang Chau Sao, itu suatu daerah di tempat yang ada di Thailand, di kota lain lah. Nah, dia itu meninggalkan anaknya berempat. Jadi si Kanita ini bersama dengan 3 kakaknya. Dan Kanita ini itu memang punya hobi ngeprank kakak-kakaknya seperti kayak jadi hantu-hantu bohongan. Namun tiba-tiba kemarin saat dia mau ngeprank kakaknya itu, dia itu kan melilitkan gorden ke tubuhnya dan tanpa sengaja gorden itu malah melilit lehernya dan sampai mencekiknya hingga ia kehilangan nyawanya. Dan saat ketiga kakaknya itu sadar kalau adiknya ini sedang mengalami kecelakaan seperti itu, mereka sudah telat karena ya walaupun mereka bantu dengan napas buatan, mereka itu udah nggak bisa tolong adiknya. Sudah terlambat. Adiknya itu ternyata sudah nggak ada. Kemudian polisi juga menganggap kalau ini murni kecelakaan, bukan yang lain. Kalau menurut aku pribadi sih ya udahlah, jangan main ngeprank aneh-aneh gini, apalagi sampai ngerugiin atau ngebahayain diri sendiri dan orang lain, nyawa khususnya. Walaupun aku juga ngerti sih, yang namanya anak kecil pasti nggak bakal mikir sampai sejauh itu. Ya menurut aku juga orang tua memang harus lebih perhatian lagi, lebih ambil andil dalam hal ini. Misalnya nggak meninggalkan anak-anak yang masih kayak belum cukup umur, belum remaja di rumah mereka, karena kita nggak tahu mereka main apa, ya nggak? Jangan sampai kejadian yang sama seperti yang menimpa si Kanita ini terulang lagi di tempat lain. Pokoknya jangan anggap remeh deh. Dan yang aku juga bingung, jadi orang tuanya ini kan juga tahu si anak ini suka main ngeprank kayak gituan, main lilit-lilitan di lehernya, di badannya, jadi hantu-hantuan. Harusnya mereka udah tahu dong itu bahaya, ya nggak? Kenapa nggak dimarahin atau diingatin aja dari awal? Kalau misalnya mereka ingatin dari awal, mungkin bisa dicegah. Tapi yang namanya nasi sudah jadi bubur. Dan untuk Kanita, kita ucapkan turut berduka cita aja. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang Ayu Ting Ting yang ngamuk di media sosialnya Atta Halilintar. Sebenarnya menurut aku ini sih nggak penting-penting banget, cuma ya iseng aja, menarik aja untuk dibahas sebagai pemanis di episode kali ini. Oke? Ya siapa sih nggak tahu Ayu Ting Ting? Jadi kronologinya awalnya itu si Atta Halilintar ngepost lah sebuah foto mobil dan si Ayu Ting Ting itu komen di bawahnya. Jadi dia komen gini nih, mobil aku itu dek, huhuhu. Lalu dibalas dia tuh sama netizen julid. Tahu sendiri netizen di sini pada julid, ya kak. Dan mungkin gak sopan juga sehingga membuat si Ayu Ting Ting murka saat itu. Dan dibalaslah sama Ayu Ting Ting. Nih, dia tulisnya begini. Woi, lu pada gila hah? Otak lu pada kotor apa gimana? Makanya jangan kebanyakan mikir negatif ke orang. Lu sendiri pada udah pada bener belum? Lu pada ribut di lapak orang, komenin hidup gua. Kalau emang lu gak demen sama gua, ngomong langsung baik. Gak pada sekolah lu. Otak lu pada bersihin dulu. Si Atta umurnya di bawah gue. Nih anak dari dulu baik sama gue ya. Dari dulu juga gue anggap adik gue. Masa iya gue sama bocah? Hah? Lu pade kenapa gila semua? Otak lu gue rasa gue gak pernah nyusahin hidup lu pade. Sebelum lu ngatain gue ini itu, lu ngaca dulu pade. Emang lu malaikat? Suci hidup lu, gak ada debu. Dosa lu dah pada ngomongin gue di mari. Mari mas, alhamdulillah gue dapat pahala gratis, hehehe. Gue doain semua lu pada bahagia, biar mulut lo pada mingkem, gak julid lagi sama orang.
Bukannya doain biar Atta sama Aurel lancar buat berkeluarga. Kalau menurut aku pribadi sih memang resiko ya seorang public figure kayak gini itu mendapat hate comment seperti ini. Tapi ya menurut aku netizen juga harus dijaga juga mulutnya, jangan sampai parah-parah banget kan, kasihan tuh ya nggak. Lalu aku juga bingung sebenarnya kenikmatan apa sih yang didapat oleh mereka dari nge-hate seperti itu. Kayaknya cuma habisin energi aja ya nggak sih. Emang sih kalau energi habis tinggal minum Energen. Udah deh jangan nge-hate lagi, mending lo mikir besok mau minum Energen rasa apa, vanilla atau kacang hijau. Oke, selanjutnya aku mau bahas. Jadi kalau zaman dulu itu kan cinta ditolak, dukun bertindak, ya nggak? Tapi kalau zaman sekarang cinta ditolak, orderan fiktif datang. Seorang wanita bernama Titik Puji, 20 tahun, mengaku selalu mendapatkan kiriman barang yang tidak dipesannya sejak akhir 2018. Nah, orderan fiktif yang satu ini itu menimpa seorang berumur 20 tahun wanita yang bernama Titik Puji, nggak pakai koma. Dan dia pribadi sih menduga kalau orang yang mengorder fiktif ini itu adalah temannya sendiri yang waktu dulu itu pernah menembak, menyatakan cinta sama dia, namun ditolak sama si Titik ini, sehingga balas dendam lah ke Titik. Tapi di terornya itu nggak cuma 1-2 kali, tapi 2 tahun. Parah banget gak sih? Masalahnya bukan cuma orderannya aja dikirim ke Titik lalu beres, enggak, tapi pembayaran juga akan dilempar semua ke Titik sehingga barang yang udah datang harus dibayar sendiri oleh Titik. Kan itu jahat banget ya kak? Lalu barang-barang yang dikirim ke Titik juga itu aneh-aneh dan gak murah, lu bayangin. Jadi pertama kali si Titik ini diteror itu saat dia bekerja di Semarang dulu. Dia tuh sampai dikirim 1 ponsel dalam waktu 2 hari. Jadi 2 hari 1 ponsel, 2 hari 1 ponsel, dan 2 hari 1 ponsel. Dan itu belum dibayar dan harus dibayarkan oleh Titik. Dan pastinya gak murah dong ya. Pokoknya menurut aku sih ini keterlaluan banget sih. Jadi kata si kurir, orang ini itu yang mesen barang ini untuk Titik itu dia pesannya lewat Facebook dan mencantumkan nama penerima si Titik dan dikirim ke alamat si Titik ini. Terus wanita ini stres dong, siapa sih nggak stres? Gue juga stres kalau dikirim 1 HP 2 hari sekali dan kita harus bayar. Tapi di sini nggak dijelasin sih apakah si Titik ini itu membayar atau dia malah meretur kembali barangnya ke penjualnya karena dia memang nggak beli, dia dikerjain. Tapi kalau gue pribadi sih digituin sih gue ogah ya bayarnya, pokoknya gue ogah. Nah karena dia stres digituin terus, dia pulanglah ke kampungnya di Kendal berharap orang itu nggak bakal tahu alamat rumahnya yang ada di kampung dan orderan fiktif itu bakal stop. Namun nggak seperti itu. Orderan fiktif tersebut masih terus berlanjut sampai di Kendal. Bahkan saat dia di Kendal itu kirimannya bahkan aneh-aneh banget. Bayangin saat dia di kampung dia itu dikirimin orderan fiktif 1 truk pisang dan kelapa. Bayangin 1 truk guys, 1 truk. Nah karena stres lagi dia pun nggak mau tinggal di kampung, dia pergi lagi lah kerja ke Batam dan berharap kalau nggak dikirim orderan fiktif itu tersebut, namun tetap dikirim. Jadi orang ini memang niat banget atau psycho banget sampai ke Batam juga dia tahu alamatnya. Gue juga nggak tahu kenapa dia bisa tahu semua alamat yang ditempati wanita ini. Di samping itu gue salut dia sama nih orang, bisa sampai tahu semua alamatnya. Gue ragu ini orang apa Doraemon. Nah sampai di Batam, orang ini itu malah mengirim mesin cuci. Dia kira itu mesin cuci mungkin untuk nyuci 1 truk kelapa sama pisang yang dikirim sebelumnya. Nah pas di Batam dia itu malah dikirim 1 buah mesin cuci. Oh mungkin dikira itu untuk nyuci 1 truk pisang dan kelapa yang dikirim sebelumnya. Namanya lebih nyebelin lagi, ya di teror itu bukan cuma Siti doang, tapi sampai keluarganya, tetangganya, bahkan lembaga bantuan hukum yang membantu Siti mengatasi masalah ini itu juga ikut terkena orderan fiktif. Wow. Bahkan ya guys, si ayahnya Siti ini itu juga pernah didatangi polisi karena dituduh pernah menculik anak dan menggelapkan mobil. Padahal enggak, difitnah aja gitu. Dipikir-pikir orang ini kreatif juga ya. Dan sampai saat ini pelaku ini itu masih terus diselidiki dan dicari oleh pihak yang menanganinya dan semoga cepat terurus dan ketemu deh. Karena itu nyebelin banget, udah 2 tahun bro, 2 tahun diginiin, dikasih orderan fiktif dan itu mengganggu banget kan. Dan yang menurut aku paling nyebelin sih tetangga-tetangga itu yang gak tahu apa-apa juga kena, itu kan resek banget gak sih? Kalau menurut aku untuk kasus orderan fiktif ini itu gak dikit loh guys, kasusnya banyak banget di Indonesia. Ya, kalau pribadi sih kalau aku boleh berkomentar, solusinya mungkin kalau untuk pembelian online atau belanja online lebih bagus itu bayar langsung pas beli atau pas order. Jadi gak usah tuh namanya COD, biar gak ada lagi kasus orderan fiktif ini, iya gak sih? Dan yang terakhir, aku akan ngebahas tentang sebuah, pembahasan yang menurut aku kayak jengkelin, tapi puas gitu loh. Jadi ada seorang pria, itu yang tinggal di Sabah, Malaysia, Sarawak. Dia itu bernama Syarizal Denci. Berasal dari keluarga petani, dan tentunya dia juga seorang petani. Jadi nih, berdasarkan kisahnya yang dia ceritakan di Twitter, dia bilang waktu itu dia pernah suka sama 1 wanita. Namun, calon mertuanya atau mama si wanita ini itu gak setuju anaknya dengan si pria ini
ini karena dia nggak setuju aja sama petani. Karena dia anggap petani itu uangnya nggak ada. Penghasilannya itu nggak netap, nggak cukup untuk si calon ibu mertua ini. Otomatis ya dia juga pasrah, dia rela. Dia nggak mau dong hubungan mereka nggak direstui dan mereka pun putus. Dan singkat cerita, beberapa tahun kemudian si ibu ini tanpa sengaja mampirlah ke kebun milik si pria ini. Dan si ibu ini bilang dong, wow tanahnya luas ya. Dan si pria yang geram dia pun langsung menjawab jawaban si ibu ini. Dan dia bilang, baru tante menyesal. Sekarang sudah terlambat. Aku agropreneur, bukan petani biasa. Puas hatiku. Aku juga puas, kita juga puas dengarnya. Lalu dia bilang lagi, puas aku bisa membuktikan bahwa bertani bukanlah karir kecil. Gue pribadi sih setelah membaca cerita ini, gue salut banget sama dia. Setelah dia ditolak sama ibu mertuanya untuk nggak mendekati anaknya, dia tuh bukan malah menyerah, tapi itu menjadi motivasi dia untuk lebih maju lagi. Buktinya aja sekarang, dia tuh punya tanah seluas 20 hektar yang ditanami dengan berbagai tanaman seperti kol, tomat, lada, lobak, dan lain-lain. Pokoknya happy ending deh, kayak cerita-cerita di Cinderella atau di Korean drama. Dia tuh sekarang udah menikah dengan seorang istri yang tentunya bukan wanita yang dulu menolak dia karena dia seorang petani. Dia menikah dengan wanita lain dan sudah punya 3 anak dan mereka hidup bahagia. Pokoknya bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan pernah deh ngeremehin orang dari sampulnya, ngeremehin pekerjaannya, karena hari ini kalau kita remehin dia, mungkin suatu hari dia yang nertawain kamu, ya nggak? So, sekian dulu video hari ini, please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support kamu ke aku dan untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa tekan like dan share agar teman-teman kamu juga tahu akan berita hari ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.